Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini saya akan membuat konten dengan judul Menafsir Ibrani 1 ayat 8, Pandangan Doktrin Subordinat. Jadi kemarin sudah saya bahas. Yang pertama adalah pandangan yang searah, yang kedua adalah pandangan yang berlawanan, yang ketiga adalah pandangan doktrin subordinat. Bagaimana doktrin subordinat ini menafsir Ibrani 1 ayat 8. Nah, kita harus memahami bahwa di dalam kita itu menafsir atau bereisegesis ya. Bereisegesis saya bilang loh ya. Saya nggak bilang eksegesis loh ya. Saya bilang eisegesis. Supaya apa? Supaya jangan didebat lagi. Ya, karena saya sudah berkali-kali kalau saya bilang eksegesis didebat. Begitu. Nah, makanya udahlah saya ngalah aja. Saya anggap saja ini adalah eisegesis. Gitu. Nah, di dalam kita itu mendapatkan suatu eisegesis terhadap penafsiran suatu ayat begitu. Nah, kita itu memiliki muscle knowledge. Ya, muscle knowledge. Nah, muscle knowledge inilah yang berbeda-beda setiap orang. Berbeda-beda. Ada yang muscle knowledge-nya itu dari YouTube, dari data-data yang ada di internet, bertebaran. Ada yang muscle knowledge-nya itu dari hard copy, atau buku-buku yang mahal itu ya. Ada yang 600.000, ada yang 300.000, mahal-mahal itu buku. Lalu kemudian ada yang mendapatkan muscle knowledge dari institusi. Ya, mereka sekolah teologi sampai bergelar S1, S2, S3 begitu. Nah, perlu panjenengan ketahui bahwa saya ini ya, di dalam memiliki muscle knowledge itu lewat YouTube. Kenapa begitu? Karena ini yang murah. Yang murah begitu. Karena ini murah, makanya itu apa? Banyak hoax bertebaran. Ya, banyak hoax bertebaran, banyak bendera gadungan bertebaran ya. Banyak narasi sesat bertebaran begitu. Panjenengan harus pinter-pinter memilih informasi yang tepat untuk memperkuat muscle knowledge panjenengan. Begitu. Ya, kelebihannya murah, Bro. Murah. Gitu. Karena kita tinggal klik Google, tinggal searching dan sebagainya. Tapi kelemahannya bisa liar. Bisa liar dan kita agak kesulitan untuk menyimpulkan semua narasi yang ada. Paham ya? Lo penting ini, muscle knowledge itu penting ya, otot pengetahuan. Bagaimana kita mendapatkan sumber ya. Sumber data untuk mengambil keputusan. Begitu. Nah, dari dasar itulah kita yang berpaham subordinat mengambil keputusan, mengambil sudut pandang. Sudut pandang surat Ibrani itu bagaimana begitu? Yang pertama-tama dengan kita melihat Google, melihat YouTube seperti itu ya, kita mengambil kesimpulan bahwa sang penulis surat Ibrani itu adalah Clement dari Roma. Ya, mungkin banyak yang nggak setuju ya. Mungkin banyak yang bilang itu yang menulis adalah Rasul Paulus. Mungkin ada yang bilang yang menulis itu adalah Apolos begitu. Ya, itu terserah panjenengan begitu loh. Tapi dari kesimpulan apa yang kita baca ya, saya sebagai seseorang yang berdoktrin subordinat ya, saya meyakini bahwa yang menulis ini adalah Clemens dari Roma. Begitu. Nah, kita coba buka ya di dalam Filipi 4 ayat 3. Coba kita buka. Di dalam Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3 saya bacakan.
Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Clemens tercatat di dalam Filipi 4 ayat 3 sebagai rekan sekerja Rasul Paulus. Begitu. Kenapa saya menyimpulkan yang menulis itu adalah Clemens dari Roma? Karena di dalam kita itu mencoba searching ya di Google, itu Clemens dari Roma juga menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, jadi mereka bahu-membahu antara Rasul Paulus dengan Clemens dari Roma itu bahu-membahu membangun jemaat di Korintus. Nah, bentuk tulisan dari Clemens dari Roma ini itu ada semacam apa ya, memiliki narasi-narasi yang apa ya, sebangun begitulah ya, simetris. Gitu dengan cara berpikir tulisan di surat Ibrani. Begitu. Nah, apakah saya bisa membuktikan itu seperti itu? Wah, itu tunggu dulu. Itu levelnya sudah menjadi seorang master teolog ya. Jadi dia sudah riset ilmunya. Nah, saya itu hanya seorang bakul kuliner. Ya, jangan dituntut yang tinggi-tinggi seperti itu. Saya membuat konten seperti ini ya, tujuannya supaya Anda itu bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan terhadap kebingungan yang terjadi tentang eisegesis hakikat Allah. Ya. Kalau kita itu bisa menafsirkan siapa yang menulis surat Ibrani, itu agak membantu. Agak membantu sudut pandang kita. Oh, ternyata ini yang menulis adalah Clemens dari Roma. Begitu. Oh, Clemens dari Roma itu berarti dia juga seseorang apa namanya istilahnya itu yang mewartakan Injil di zaman lampau gitu. Yang juga nggak jauh beda doktrinnya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus jelas doktrinnya subordinat. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28. Jelas subordinat. 1 Korintus 11 ayat 3. Jelas subordinat. Kepala Kristus adalah Allah. Subordinat, bro. Nah, makanya saya juga tidak segan-segan menyimpulkan bahwa apa yang dipahami oleh Clemens juga nggak jauh-jauh dengan apa yang dipahami Rasul Paulus. Nah, kita coba ya buka di dalam Ibrani 4. Di dalam Ibrani 4, nah ini apa, muscle knowledge itu sangat penting ya, bro ya. Di zaman modern ini, di zaman digital ini, muscle knowledge itu sangat penting. Jadi itu adalah otot-otot pengetahuan yang akan membuat kita ini mampu berkembang untuk menafsir atau bereisegesis tentang hakikat Allah. Nah, tanpa muscle knowledge, panjenengan akan menjadi mangsa oleh para teolog-teolog yang menjadi predator itu, yang memanipulasi Anda. Nah, kita buka di dalam Ibrani 4 ya. Ibrani 4 ya, kita coba buka. Ibrani 4 ayat 14 ya, kita buka. Perikopnya dikasih judul ya, bro ya. Yesus sebagai imam besar ya. Imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita itu. Sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Imam besar, bro. Clemens dari Roma memiliki sudut pandang bahwa anak Allah itu imam besar. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yang telah melintasi langit, ada imam besar. Sehingga apa kesimpulannya? Subordinat. Ya, jangan panjenengan samakan ya imam besar
itu sama dengan Allah, itu nggak ada tatanannya seperti itu. Hakikat imam besar itu sama dengan hakikatnya Allah. Atau homoousios gitu. Logis enggak? Enggak. Enggak logis, bro. Homoousios itu enggak logis untuk ditempatkan di dalam tafsir kitab Ibrani. Boten saged. Kenapa enggak bisa? Karena Clement dari Roma ini berpaham subordinat. Kenapa kok dia berpaham subordinat? Karena dia memiliki pemahaman bahwa Yesus itu adalah imam besar agung. Imam besar agung yang ada di surga yang melintasi langit. Di sini imam besar, di sini Allah Bapa, ya jelas dong ini subordinat antara imam besar agung dan Allah Bapa itu subordinat atau di bawah garis komando. Paham ya? Paham ya? Sehingga apa? Sehingga muscle knowledge kita, ya pengetahuan kita tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa Clemens dari Roma, penulis surat Ibrani ini adalah berdoktrin subordinat. Ya di mana-mana itu nggak bisa, bro. Imam besar itu memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Nggak bisa, bro. Kalau panjenengan menyamakan hakikat imam besar, ya imam besar dengan hakikat Allah itu sama, panjenengan nggak ngerti tentang tatanan imamat. Keimamatan panjenengan nggak ngerti. Itulah kenapa di dalam konsili Antioquia 268 Masehi, homoousios itu dibidatkan. Kenapa dibidatkan? Karena memang Yunani banget. Yunani banget, ya nggak memahami hierarki orang-orang Ibrani begitu. Bahwa yang namanya imam besar ini ya di bawah hakikatnya di bawah Allah Bapa. Walaupun Yesus Kristus itu imam besar agung, dia tetap hakikatnya subordinat terhadap Allah Bapa. Paham ya? Makanya homoousios itu dibidatkan di tahun 268 Masehi. Karena apa? Karena berbahaya. Bisa menabrak tatanan. Ya kalau imam besar itu satu hakikat dengan Allah, itu akibatnya apa? Menabrak tatanan, bro. Ya, itu menunjukkan orang itu bukan orang Ibrani. Begitu. Itu menunjukkan orang itu nggak ngerti kitab imamat. Begitu. Karena apa? Loh, kok imam besar ini satu hakikat dengan Allah? Lah menurut panjenengan homoousios itu doktrin apa? Doktrin homoousios itu menjelaskan bahwa anak Allah atau imam besar itu satu hakikat dengan Allah. Begitu loh. Sehingga dari sini nampak bahwa tujuan bagaimana ya tafsir Ibrani 1 ayat 8 itu tujuannya tuh nggak akan keluar dari pagar bahwa Clemens dari Roma itu berpaham subordinat. Iya, nggak akan keluar, bro, dari pagar itu. Ngerti ya? Karena apa? Karena anak Allah ditulis adalah imam besar. Yang namanya imam besar itu tidak mungkin satu hakikat dengan Allah. Clear ya? Clear ya dari sini ya? Jadi muscle knowledge-nya panjenengan ya, muscle knowledge atau otot pengetahuan panjenengan itu memutuskan bahwa apa? Clemens dari Roma atau penulis surat Ibrani ini berpaham subordinat. Ya, berpaham hierarki ya. Subordinat ontologis. Ini Allah, ini imam besar. Begitu. Nah, kita kembali lagi di dalam Ibrani 1 ayat 8 yang sedang kita coba tafsir dari sudut pandang doktrin subordinat ya. Ibrani 1 ayat 8 ya, yang sedang kita bahas di sini ya. Saya baca kembali berulang-ulang karena ini memang ayat yang sangat krusial, bro. Sangat krusial di dalam bagaimana kita beresegesis tentang hakikat Allah. Ibrani 1 ayat 8 saya bacakan kembali ya. Tetapi tentang anak ia berkata,
tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tetapi tentang anak ia berkata, tetapi tentang anak Allah Bapa berkata. Jadi dari sini nampak bahwa Clemens dari Roma sedang bereksegesis. Ya, kenapa saya bilang eksegesis bukan eisegesis ya? Karena ini adalah kitab suci, bro. Ya, jadi begini loh. Clemens dari Roma itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, lalu kemudian menulis. Maka berkatalah Allah Bapa kepada anak. Dan itu tidak ada di Mazmur 45 ayat 6. Mboten nonton, tidak ada. Begitu loh. Jadi begini, Clemens dari Roma ini sedang bereksegesis, sedang menafsir. Menafsir apa? Ya, Allah Bapa itu berkata kepada anak. Dia dapat dari mana? Tafsiran itu dapat ilham dari Roh Kudus. Lalu kemudian dia tulis. Nah, supaya eksegesisnya atau ilham dari Roh Kudus ini tidak liar dia mengambil dari Mazmur 45 ayat 6. Paham ya? Mazmur 45 ayat 6 itu ucapan syukur. Ucapan syukur, begitu loh. Makanya ditulis di kitab Mazmur, ucapan syukur, puji-pujian. Berbeda dengan Ibrani 1 ayat 8, bukan ucapan syukur. Itu adalah eksegesis. Eksegesis dari Roma Clemens, ya, dari Clemens dari Roma itu, untuk bagaimana beliau menafsir hakikat Allah. Jadi nggak bisa panjenengan itu samakan antara Mazmur 45 ayat 6 dengan Ibrani 1 ayat 8. Nggak bisa disamakan. Ya, walaupun itu supaya nggak liar diambil dari situ. Ya, kita coba baca ya, Mazmur 45 ayat 6. Tapi sebetulnya panjenengan tuh gampang kok memahami ini ya. Kenapa saya bilang gampang ya? Karena memang konteksnya berbeda. Kitab Mazmur itu kitab puji-pujian, kitab Ibrani itu kitab tafsir. Menafsir hakikat Allah. Jadi berbeda konteksnya. Nggak bisa disama-samakan ya. Walaupun ya, supaya nggak liar ya Clemens itu mengambil dari kitab Mazmur. Gitu. Nah, saya bacakan ya. Ini perikopnya ya. Perikopnya aja lihat ya. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Jadi bukan eisegesis. Eksegesis hakikat Allah. Nggak ada. Nggak ada topiknya di kitab Mazmur. Nggak ada. Ya. Ini saya bacakan. Tahtamu kepunyaan Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Begitu. Jadi apa namanya? Ini dia tuh semacam kayak mengatakan bahwa Raja Daud itu memiliki tahta yang kepunyaan Allah begitu. Munya siapa? Munya Raja Daud. Begitu. Jadi semacam kayak ucapan syukur gitu loh. Ucapan syukur bahwa Raja Daud itu mempunyai tahta. Begitu. Tahtamu ya Raja Daud, ya Allah gitu. Ya kira-kira seperti itulah, begitu. Di dalam konteks kitab Mazmur 45 ayat 6. Berbeda dengan Ibrani 1 ayat 8, itu sudah ke arah eksegesis, ke arah menafsir hakikat Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Clemens Roma ini, dia tuh sudah bereksegesis. Ya, apakah ketika Clemens Roma itu menulis, maka berkatalah Bapa kepada anak, apakah dia mendengar secara audible? Nah, kita nggak tahu. Bisa ya, bisa tidak. Iya kan? Ini kan sudut pandang yang subjektif.
dari Clement, begitu loh. Tapi yang jelas kita sebagai orang Kristen ya mempercayai dong Ibrani 1 ayat 8 ditulis Clement oleh ilham roh. Begitu loh, ilham roh untuk menjelaskan bereksegesis tentang hakikat Allah. Nah, sehingga Clement menambahi frase maka berkatalah Allah Bapa kepada anak. Itu frase tambahan yang yang muncul berbeda dengan Mazmur 45 ayat 6. Dan frase tambahan itu penting. Yang menjelaskan perbedaan antara Mazmur 45 ayat 6 dan Ibrani 1 ayat 8. Ya, yang kedua kita bisa memastikan bahwa Clement ini sedang bereksegesis oleh ilham Roh Kudus. Begitu. Nah, supaya eksegesisnya tidak liar ya, dia mengambil dari Mazmur 45 ayat 6. Loh kok bisa begitu? Kok Alkitab kok banyak isinya eksegesis toh Pak gitu? Lah karena memang begini, Bro. Di dalam Yohanes 1 ayat 8 itu kan dijelaskan bahwa to patros egenos exegesato. Jadi anak Allah atau Tuhan Yesus itu sedang menafsir Allah. Allah Bapa ditafsir, dijelaskan, diinterpretasikan. Sehingga kita murid-muridnya, para rasul dan bapak gereja juga melakukan hal yang sama. Itu sesuatu yang lumrah, Bro, lumrah. Gitu loh. Loh kalau orang yang nggak percaya dengan eksegesis kita, dengan eisegesis kita, ya nggak apa-apa. Itu pilihan mereka, Bro. Gitu loh, itu pilihan mereka. Nah, sedangkan panjenengan kan sudah memilih percaya bahwa apa yang ditulis oleh para rasul, apa yang ditulis oleh bapak gereja itu merupakan ilham dari Roh Kudus. Nah, makanya kadang dispute, kebingungan terjadi di sini. Ada orang Kristen ya tidak terima kalau itu disebut eksegesis. Nggak terima. Lu kok nggak terima bagaimana? Berbeda, Bro. Berbeda dengan kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah saya bilang itu adalah keesaan Yahweh, Allah yang dibentuk, Allah yang dikdaya, yang secara nyata bisa dibuktikan kedikdayaannya dengan realitas konkret. Sedangkan kekristenan itu ya, itu areanya itu eksegesis demi eksegesis, tafsir demi tafsir. Kalau panjenengan tidak bisa menafsir dengan baik di dalam iman Anda, di dalam iman kekristenan ini, Anda akan bingung. Nah, untuk itulah para teolog itu membantu panjenengan yang bingung-bingung itu supaya itu pondasi imannya itu firm atau solid. Nah, supaya pondasi imannya firm atau solid itu kejujuran itu dibutuhkan. Nah, kalau panjenengan nggak jujur seperti doktrin homoousios itu jadinya bulet. Imam besar atau anak Allah itu dijadikan satu hakikat dengan Allah. Ya itu decoupling, itu doktrin yang decoupling, Bro. Itu doktrin yang memiliki kopling yang terpisah. Ya karena tidak ada di dalam kitab imamat Perjanjian Lama yang namanya imam besar itu satu hakikat dengan Allah, itu nggak ada. Paham ya? Paham ya? Jadi yang pertama itu adalah Clement dari Roma itu sedang menafsir ya. Yang kedua dia berpaham subordinat. Begitu. Dia sedang bereksegesis. Clement dari Roma itu sedang bereksegesis. Cirinya apa? Cirinya itu ada frase kalimat maka berkatalah Allah Bapa kepada anak. Loh, Allah Bapa berkata kepada anak di dalam Mazmur 45 ayat 6, emang siapa saksinya? Enggak ada, Bro. Enggak ada. Itu hanya eksegesis dari Clement. Eksegesisnya dari mana? Dari ilham roh. Dari wahyu Roh Kudus.
Ya, memberikan pewahyuan ya bahwa Allah Bapa itu berkata kepada anak. Begitu loh. Makanya panjenengan jangan bingung dengan iman kekristenan yang dari eksegesis kepada eksegesis. Loh kok begitu? Ya karena memang bentuk firman orang Kristen itu begitu. Yohanes 1 ayat 18 itu apa? To patros ekinos exegesato. Tuhan Yesus itu sedang menafsir hakikat Allah. Nah, karena yang namanya eksegesis atau esegesis itu hanya sifatnya menafsir, makanya tuh Roh Kudus membantu untuk memperkuat tafsiran-tafsiran itu dengan apa? Mujizat, kuat kuasa, kasih Allah yang dicurahkan, begitu. Supaya panjenengan yang ragu-ragu tuh menjadi yakin. Begitu. Nah, memang level kekristenan tuh seperti itu, bro. Ya, memang level kekristenan tuh sedang di dalam area seperti itu, di dalam area tuh to patros ekinos exegesato. Ya panjenengan harus legowo. Legowo dengan keadaan seperti itu. Yang penting kita ini memiliki teks-teks Alkitab yang memiliki struktur tatanan teologi yang jelas. Ya, hal itu tujuannya apa? Untuk menyegah fanatisme. Ya, karena apa? Karena sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan di dalam perjanjian lama. Kalau Allah itu turun langsung, dia memiliki realitas konkret ya. Lalu kemudian menjadi doktrin keesaan Yahweh. Itu akan muncul pengikut-pengikut yang fanatik. Yang bersedia membunuh bagi Allah. Makanya panjenengan jangan lihat sisi negatifnya toh, gitu loh. Sisi negatif kekristenan kok hanya eksegesis demi eksegesis, tafsir demi tafsir begitu. Mana bukti realitas konkretnya kok nggak sama dengan Yudaisme, memiliki Allah yang dibentuk keesaan Yahweh, kedikdayaan Yahweh yang sangat nyata begitu. Loh sekarang kalau konsekuensinya itu bro, itu podo bae gitu loh. Konsekuensinya podo wae muncul. Ini gerakan fanatik. Gerakan fanatik yang membela keesaan Yahweh. Itulah yang dilawan Tuhan Yesus. Mereka menjadi ahli Taurat dan orang Farisi. Gitu loh. Nah, semuanya tuh ada resikonya. Karena apa? Manusia itu punya free will gitu loh, bro. Sehingga panjenengan itu kalau menitik beratkan ya kedikdayaan Allah, jadinya fanatik. Kalau menitik beratkan eksegesis jadinya apa? Cuman seperti omong kosong. Gitu. Makanya kita tuh harus saya jujur lah begitu. Dalam konteks eksegesis itu harus jujur. Jujurnya bagaimana? Ini memang levelnya tuh sebatas eksegesis. Tapi ini eksegesis ilham roh. Sehingga panjenengan ketika mempercayai ini, ya inilah iman Kristen begitu. Iman Kristen itu ya seperti ini. Kalian bisa menjelaskan dengan jujur, sehingga panjenengan itu tidak perlu ngotot dan tidak perlu ngeyel. Kalau orang percaya ya silakan, kalau enggak ya sudah. Jadi enak semuanya, begitu loh. Enak semuanya. Oke? Paham ya? Lalu yang ketiga konsekuensinya itu adalah ketika anak Allah itu disebut theos. Ketika anak Allah itu disebut theos dan paham dari Clement Roma ini adalah subordinat begitu. Maka Allah Bapa itu naik. Gitu loh. Naik apa? Dia tidak di dalam area realitas surga. Dia di dalam area transendinitas Allah. Loh kok bisa begitu? Lah karena memang pahamnya subordinat. Nah sekarang kan sebagai raja di surga yang punya tahta itu kan area pucuk bro. Ya di surga area pucuk. Kan nggak bisa lebih tinggi lagi dari itu. Udah pucuk. Sebagai raja yang bertata di surga, kalau nggak pucuk itu apa coba?
Pucuk bro, anak Allah itu sudah area pucuk. Di surga loh ya, di surga. Padahal Allah Bapa itu lebih dari anak Allah yang ada di area pucuk. Lalu gimana kita menjelaskan tentang doktrin ini? Kan anak Allah subordinat terhadap Allah Bapa. Karena itulah Allah Bapa dinaikkan ke dalam konteks transendenitas Allah. Bersemayam di terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, sehingga akibatnya apa? Anak Allah disebut Theos. Allah Bapa disebut Theos. Roh Kudus juga disebut Theos. Nah, dari sini muncullah suatu propaganda dengan istilah Triteos. Ya, Ibrani 1 ayat 8 ini memiliki implikasi atau konsekuensi logis bahwa kita akan berdoktrin Triteos. Loh, kok bisa begitu? Karena kan memang tidak satu hakikat. Allah Bapa di dalam konteks transenden, anak Allah bertahta sebagai raja di surga, Roh Kudus itu adalah 7 obor yang di depan tahta Allah. Ya sudah, Triteos. Ya mau gimana lagi? Memang begitu, bro. Ya, penjelasan Triteos memang seperti itu. Ya, apa yang panjenengan harapkan? Ya, seperti Dono Kasino Indra begitu? Enggak. Triteos itu adalah sistem platform. Gini aja bro, panjenengan cobalah main saham ya sebentar aja lah begitu. Investor itu yang transenden. Otoritas sistem bursa saham itu adalah penguasa platform. Lalu sistem operasional saham melalui indeks, melalui candle dan sebagainya itu adalah Roh Kudus yang meliputi sistem itu, sistem operasi saham. Nah, itulah Triteos. Triteos memang begitu, bro. Paham ya? Nah, itulah sudut pandang tafsir Ibrani 1 ayat 8 dari cara pandang doktrin subordinat. Ya. Saya menyimpulkan bahwa Clemens dari Roma ini ya, yang menulis surat Ibrani itu karena muscle knowledge dari YouTube. Ya. Memang agak sulit panjenengan mencerna apa yang saya katakan pada hari ini, pada siang hari ini. Tapi semoga apa yang saya katakan tuh bisa sedikit membantu. Ya, panjenengan boleh menafsir sudut pandang yang berlawanan, tidak apa-apa. Tapi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membuka pikiran panjenengan dan sedikit membantu bagaimana menafsir Ibrani 1 ayat 8 dari sudut pandang doktrin subordinat. Ya, gitu ya. Terima kasih buat perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.